Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Medigrade. Ini merupakan channel baru di YouTube, di mana channel ini diperakasai oleh anak-anak Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Iki nang nggone Surabaya, iki nggone arek Surabaya, monggo arek-arek Surabaya subscribe channel iki untuk mendukung perkembangannya. Subscribe. Jadi Medigrade ini merupakan suatu komunitas yang bergerak di bidang kesehatan. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Medigrade ini diprakarsai oleh anak-anak FK. Medigrade ini mempunyai visi dan misi yang sangat bagus, yaitu menginginkan ilmu yang didapatkan itu tidak hanya melalui offline, tetapi bisa melalui online. Karena di tengah-tengah pandemi ini kita tidak mungkin untuk mendapatkan ilmu secara offline, dan maka dari itu kita harus berinovasi lebih untuk mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan ilmu itu. Karena ada sebuah hadis mengatakan mencari ilmu itu sangatlah penting, yaitu carilah ilmu sampai ke negeri Cina, dan ada lagi carilah ilmu dari buah ibu sampai ke liang lahat. Begitu pentingnya untuk mencari ilmu, maka yuk pantengin terus medigrade.id. Oke Sobat medigrade.id, kita sedang bersama oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Jemur Sari dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Langsung saja kita sapa Dr. Hafid Al-Christian, spesialis kejiwaan. Assalamualaikum dokter. Salam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dokter? Baik. Alhamdulillah. Baik, mengenai ada beberapa pertanyaan atau unek-unek dari saya dan juga dari para penggemar medigrade.id mengenai tentang mental health sendiri, dokter. Kemudian mental health sendiri itu ada berbagai itunya, tipe-tipenya, di mana ada sesuatu penyakit namanya cabin fever, yaitu suatu penyakit yang sedang marak hal ini karena adanya COVID-19. Mungkin dokter bisa menjelaskan mengenai cabin fever itu sendiri. Kalau cabin fever itu memang ada sebuah kondisi di mana memang ada problem psikologis ya, problem psikologis yang kemudian ada beberapa tanda, ada beberapa gejala yang diakibatkan memang ada pembatasan motorik yang pertama, dan yang kedua ada deprivasi sensorik. Pembatasan motorik itu yang biasanya ruang geraknya cukup luas, dibatasi pada sebuah batas tertentu, misalnya sebuah ruangan kan gitu. Dan ruangan itu kalau boleh dibilang mungkin tidak cukup leluasa secara subjektif bagi dia. Kemudian yang kedua, deprivasi sensorik itu kayak semacam dia kalau katakanlah bisa mengamati siklus siang dan malam gitu kan ya, bisa terpapar sinar matahari langsung. Itu sensori visualnya itu kemudian menjadi terhambat gara-gara adanya ruangan itu tadi. Terus kemudian yang biasa mendengar suara secara bebas, kemudian menjadi tidak bebas gara-gara dia berada di sebuah ruangan yang tertutup. Nah, hal-hal semacam itu ya, sekali lagi, itu bisa menyebabkan adanya cabin fever. Begitu. Oh, gitu. Apakah cabin fever itu bisa menimbulkan gejala-gejala psikosomatis, dokter ya? Ada banyak gejalanya, psikosomatis itu salah satu. Tapi sebenarnya tidak spesifik pada psikosomatis ya. Beberapa gejala itu misalnya contohnya kadang-kadang kalau orang yang mengalami deprivasi sensorik jangka panjang, artinya secara sensoris dia itu memang ada pembatasan ya, ada limitasi. Maka setiap memori yang kemudian muncul secara flashback itu bisa menjadi sebuah persona tertentu gitu kan, kayak semacam seakan-akan muncul halusinasi, seakan-akan kemudian ada orang berbicara sama dia kan gitu kan. Itu gejala yang paling parah. Yang tidak parah itu sebenarnya mulai dari gejala kognitif, menjadi sulit konsentrasi, kehilangan minat pada sesuatu, itu kan itu gejala afektif ya, jadi kehilangan minat pada sesuatu. Biasanya dia bisa menikmati, sekarang menjadi tidak menikmati. Kemudian ada gejala otonomik, misalnya buang air kecilnya, buang air besarnya menjadi terganggu, termasuk gejala insomnia, parasomnia, jam tidurnya menjadi mundur, siklus tidurnya menjadi terbalik, dan macam-macamnya, termasuk yang terakhir, psikomotornya bisa gelisah atau hipoaktif, jadi bisa meningkat, bisa menurun. Energi levelnya itu menjadi terganggu, kira-kira seperti itu. Untuk membedakan psikosomatis yang diakibatkan oleh COVID-19 atau dengan penyebab lainnya itu apakah sama atau memang ada perbedaan, dokter? Kalau prinsip psikosomatis itu di mana-mana sama.
Sama. Tidak melulu kemudian disebabkan karena COVID-19. Tapi kalau dikatakan apakah penyakit COVID-19 itu bisa menyebabkan psikosomatis, rasanya kok tidak. Karena psikosomatis itu prinsipnya adalah pencetusnya merupakan stres yang sifatnya psikogenik. Ya, jadi kalau COVID-19 itu kan biologis kan, Biologis. agen biologis, penyakit biologis kan. Tapi yang namanya psikosomatis itu pencetusnya itu adalah jenisnya stres yang psikogenik, bukan biologis begitu. Tapi memang ada perbedaan istilah. Psikosomatis itu perbedaannya itu dengan somatisasi. Kalau psikosomatis itu harus ada underlying disease atau harus ada penyakit yang penyakit dasarnya. Misalnya seperti asma atau kemudian gangguan lambung seperti MAH gitu kan ya. Yeah. Yang terpicu, yang tercetuskan sakitnya karena stres psikologis. Tapi yang kedua namanya somatisasi. Prinsipnya adalah dia tidak punya underlying disease. Dia tidak memiliki penyakit organik dan dibuktikan secara pemeriksaan bahwa penyakit organisnya tidak ada. Penyakit biologisnya tidak ada. Hanya kemudian dia karena ada tekanan psikologis yang bermakna, maka dia mengalami sebuah keluhan-keluhan yang mirip sekali keluhan fisik. Jadi bedanya psikosomatis dengan somatisasi itu seperti itu. Dan keduanya tidak langsung disebabkan karena COVID-19-nya. Justru stres akibat COVID-19 itu bisa memicu psikosomatis maupun somatisasi. Jadi seperti dampak yang secara tidak langsung ditimbulkan oleh COVID-19 gitu. Ya betul. Stres akibat COVID-19-nya justru yang langsung itu langsung stresnya. Baik dokter, kemudian ada mengenai lagi ada yang hal-hal yang cukup menarik yaitu tentang coping mechanism terhadap dampak COVID-19 seperti panic buying dokter. Nah itu apakah hal tersebut wajar atau tidak wajar dokter ya pada hal ini? Kalau kita bicara coping mechanism itu memang secara kemunculannya itu sifatnya otomatis untuk melindungi ego kita supaya tidak terpecah, ya. Kalau seandainya seseorang mengalami ego defense mechanism atau mekanisme pembelaan ego maupun coping mechanism itu sebenarnya untuk semata-mata melindungi egonya supaya kemudian tidak tercerai-berai akibat beratnya stres psikologis yang dihadapi. Akan tetapi, kalau kita mengatakan panic buying, itu sebenarnya cukup berbeda konsepnya dengan ego defense mechanism maupun coping mechanism. Kalau panic buying itu kan sudah berbentuk perilaku kompleks yang didahului karena adanya perasaan panik, ya kan? Karena adanya gejala atau gangguan afektif yang berupa panik, kan gitu. Yeah. Sehingga seseorang itu mengalami survival mode atau mode survival ya, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya kan begitu, sehingga kemudian dia akan melakukan banyak hal, ibaratnya orang yang tenggelam kemudian dia akan menarik banyak sekali rumput yang ada di dasar sungai misalnya kayak gitu, jadi dia akan mengambil apapun itu panic buying itu ya mekanismenya seperti itu, sehingga kalau disimpulkan, kalau kita mengatakan coping mechanism itu sebenarnya lebih tersembunyi. Yeah. Tapi kalau kita mengatakan panic buying itu ada sebuah perilaku yang diawali karena memang ada gangguan emosional tertentu begitu. Ya. Berarti bukan salah satu coping mechanism dari panic buying itu dokter ya? Kompleksnya itu menjadi panic buying. Kalau secara utuh itu menjadi panic buying begitu. Apakah hal tersebut bisa berlanjut setelah COVID-19 ini selesai dokter? Intinya survival mode itu akan tetap terjadi jika seseorang mengalami perasaan insecure atau tidak aman. Kalau seandainya kemudian pasca, katakanlah disebut sebagai berakhirnya masa pandemi COVID-19, di mana dia mungkin merasa insecure gara-gara meskipun sudah dinyatakan selesai pandeminya, maka dia akan tetap mengalami perilaku yang seperti itu. Oleh karena itu penting bagi kita itu melakukan critical analysis atau critical thinking untuk diri kita sendiri. Jadi kalau katanya orang Jawa itu aku iki opo ya kan, melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri dan introspeksi ya, tapi bukan self kritik ya. Maksudnya introspeksi itu sangat berbeda dengan kita mengkritik diri sendiri, itu sangat berbeda. Kalau introspeksi itu kita menggali apa yang menjadi hambatan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kalau kita menyesuaikan antara hambatan dengan kebutuhan, itu mungkin akan ketemu gapnya ada di mana, kan gitu. Oh gitu.
Sehingga memang yang diharapkan itu mau dalam kondisi apapun ya, apalagi pandemi sekarang ini ya, Iya. ketika ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, itu perasaan-perasaan insecure itu bisa mulai untuk dikikis dengan cara mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hambatan kita, dan seberapa besar sumber daya yang kita punya, begitu. Eh, Baik sekali, mungkin penjelasan dari Dr. Hafid Agustian sangat detail mengenai penjelasan cabin fever ataupun coping mechanism, dan ada lagi sesuatu, dokter tadi belum menanyakan kabar-kabar dari dokter. Pemirsa, saya tanyakan dulu, kondisi dokter sekarang bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat. Untuk daerah sekitar panjenengan, apakah masih aman-aman saja atau ada sesuatu yang mencurigakan, dokter? Mencurigakan ini gimana? Ada positif COVID. Oh, kalau memang Surabaya dan di beberapa daerah, kalau saya kan Surabaya Timur ya, Gitu. memang sudah masuk dalam warna yang mungkin ya sama seperti kondisi Surabaya pada umumnya ya, begitu. Zona hitam. Merah, merah membara, cenderung hitam. Apakah kemudian di lingkungan dokter, apakah ada hal-hal yang misalnya kayak ada orang yang mengucilkan orang-orang yang mempunyai positif COVID, ataupun ada orang yang meninggal bahkan tidak mau dikuburkan, dokter? Mungkin awal-awal saya dengar beritanya, tapi kalau secara lokasi saya nggak tahu spesifiknya ada di mana. Di sekitar tempat tinggal saya, insya Allah tidak ada penolakan. Dan mungkin karena salah satu pengaruhnya adalah karena dibantu untuk merahasiakan secara detail ya, merahasiakan detail dari identitas dari yang kemudian pasien-pasien yang kemudian terdampak karena COVID-19 itu. Tapi memang kalau saya melihat itu koordinasi antara dinas kesehatan dengan puskesmas yang ada di sini ini cukup bagus, artinya dia melakukan tracing-nya itu sangat baik ya, termasuk kemudian memberikan bantuan. Dan saya dengar sendiri dari pasien saya itu dia sampai ditawari, dia bukan yang terdampak, jadi dia itu tahu bahwa ada beberapa warga di tempat tinggalnya itu tiba-tiba didatengin dari kendaraan dinas puskesmas, terus kemudian turun pakai hazmat memberikan bantuan sembako. Jadi dilihat sama tetangganya itu loh, kenapa kemudian dia yang disantuni? Mungkin usut punya usut, mungkin salah satu di antara orang di anggota keluarganya itu terdampak karena COVID-19 itu, gitu kan. Sehingga ketika ibaratnya seorang korban atau pasien COVID-19 yang kemudian tidak diketahui siapapun, tapi kemudian tahu-tahu disambangi sama dinas kesehatan atau disambangi sama puskesmas ya, itu kan berarti memang tracing-nya itu sudah sangat rapi, tanpa harus membuka identitas, tapi tetap ada beberapa hal yang penting, misalnya lokasi untuk menentukan peta ya, karena kan bagaimanapun kita membutuhkan peta siapapun yang terdampak itu supaya bisa tercatat dan supaya bisa diberikan bantuan dengan tepat begitu. Ini saya melihat bahwa memang awal-awal penanganan pandemi mungkin sedikit agak perlu dikoreksi ya pada saat awal-awal itu negara kita itu, tapi kemudian akhir-akhir ini kok rasanya saya melihat sendiri ya, saya mendengar sendiri dari kemudian beberapa pasien saya yang cerita itu, bahkan beberapa pasien keluarganya yang kami dampingi dari Departemen Psikiatri dampingi ketika di rawat inap itu, mereka mendapatkan bantuan dari dinas kesehatan. Itu yang kadang-kadang membuat mereka itu merasa aman, bahwa mereka itu satu, identitasnya dilindungi, dua, kemudian mereka merasa bahwa dirinya itu diperhatikan begitu. Berarti ada sama pemerintah itu diperhatikan mengenai orang-orang yang penderita COVID-19, dokter. Kemudian apakah hal-hal kepanikan tersebut apakah beberapa orang atau salah satu orang-orang yang mempunyai kepanikan tersebut, apakah hal yang wajar ataukah juga mental health juga mengenai COVID-19 ini, dokter? Gimana? Mengenai kepanikan yang terjadi dalam warga-warga yang tentang COVID-19, apakah hal tersebut suatu kewajaran ataupun juga ada karena dampak COVID-19, dokter? Sebenarnya kalau di masa-masa pandemi ini sebenarnya ya, kalau
dibilang itu ya wajar ya ketika orang itu mengalami Panik. cemas, panik, gitu kan. Apalagi kita bisa memisalkan pandemi itu ibaratnya orang kalau eh, rumahnya sedang kebakaran kan gitu kan. Kita nggak mungkin menyuruh orang lain itu tenang kan gitu ya. Itu Ya, nggak mungkin karena rumahnya sedang kebakaran. ya. Tapi yang kita bantu itu adalah bagaimana kita bisa membantu menyelamatkan orang itu, mencegah dia supaya nggak masuk lagi ke dalam area kebakaran itu, supaya dia nggak ikut terbakar, dan kita sebagai tetangga itu mencegah supaya penjalaran api itu tidak kemana-mana. Itu Betul, adalah betul. prinsip dasar ketika kita membantu dari sisi pandemi, begitu ya. Dari sudut pandang pandemi itu harus seperti itu, gitu. Berarti itu sebuah kewajaran karena hal tersebut karena adanya COVID-19 ini karena sudah parah dan hampir seluruh dunia mengenai. Dokter, saya tanya-tanya mengenai kepribadian seorang dokter yaitu sendiri. Apakah dalam kondisi COVID-19 ini para dokter atau para nakes tenaga medis itu apakah sangat stres dalam menghadapi ini atau bahkan sudah biasa dokter menghadapi hal-hal ini? Sebenarnya kalau stres itu ya nggak nunggu COVID ya. Setiap tenaga kesehatan itu punya level stresnya sendiri. Tapi yang jelas kenapa yang sekarang ini kok tampaknya sangat-sangat luar biasa terbebani ya. Ya. Ada dua hal besar. Yang pertama itu karena memang sangat mendadak ya. Yang namanya pandemi ini ternyata munculnya itu sangat mendadak sehingga kita belum melakukan persiapan dengan mantap kan gitu. Tapi kemudian yang kedua itu adalah kecukupan APD atau alat perlindungan diri itu yang kemudian memang perlu untuk diperhatikan supaya para tenaga medis ini bekerjanya itu juga dengan nyaman kan, dia perlu dilindungi kan begitu kan. Iya. Tapi yang saya lihat beberapa adik kelas saya yang bekerja di beberapa rumah sakit ya, di UGD rumah sakit itu, mereka hampir setiap bulan itu melakukan mitigasi bencana pandemi flu burung. Jadi saya tahu sendiri pada akhir Desember 2019 kemarin itu ada seorang adik kelas saya itu yang upload atau mengunggah beberapa kegiatannya dia ketika menghadapi bencana pandemi flu burung. Jadi sebenarnya mereka sudah melakukan mitigasi. Mitigasi itu kan kita berlatih menghadapi bencana dalam simulasi bencana, kan gitu. Kalau seandainya kemudian beda dengan antisipasi. Kalau antisipasi itu misalnya Jepang punya gedung anti gempa, tapi kan tetap tidak bisa mencegah terjadinya gempa, kan begitu. Nah, mitigasi itu kita berlatih simulasi seakan-akan kemudian memang bencana itu sedang terjadi dan kita berlatih rutin kayak misalnya kalau di Jepang itu kan ketika ada sirene maka anak-anak sekolah dasar itu langsung mencari tempat di bawah atau bisa langsung keluar ya atau mencari tempat yang ada permukaan jadi misalnya seperti meja dan macam-macamnya begitu. Itu adalah simulasi mitigasi dan itu mereka di beberapa UGD yang saya tahu itu mereka sudah rutin melakukan hampir setiap bulan. Nah, hal-hal semacam itu yang memang perlu kita biasakan di kemudian hari supaya pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini ya kita tidak berharap terjadi kembali ya. Maka nauzubillah ya jangan sampai terjadi lagi. Maka kita sudah siap kalau seandainya akan mengalami pandemi bencana seperti ini begitu. Kemudian saya mendengar kabar bahwa ada yang salah satu di akun dokter itu ada yang bertuliskan Indonesia terserah itu, hashtag Indonesia terserah. Hal tersebut menunjukkan menyerah dalam kata arti menyerah sebenarnya atau menyerah bagaimana dokter ya? Sebenarnya kalau dibilang menyerah itu enggak. Kalau istilahnya begini, tagar Indonesia terserah itu bukan berarti kita menyerah. Bukan berarti para tenaga medis itu kemudian tidak mau bekerja untuk melakukan pertolongan kepada pasien yang datang. Tidak. Indonesia terserah itu lebih ke arah ekspresi bahwa Anda itu sudah mempertaruhkan nyawa gitu loh. Betul. Anda sedang membahayakan orang-orang di sekitar Anda juga dengan penularan yang semakin tidak terkendali gara-gara kita cuek terhadap pandemi ini. Memang nggak bisa dipungkiri ada banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk tetap bekerja ya, karena memang dia terpaksa kan, karena mereka nggak punya pilihan lain selain memang tetap harus bekerja dan terjun ke lapangan kan, gitu kan, ibaratnya terjun ke medan perang. Tapi ketidakpedulian seseorang ketika dia sudah nggak peduli pakai masker, nggak peduli pakai menjaga kesehatan dirinya, nggak perlu ganti baju sebelum masuk ke dalam rumah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa meningkatkan resiko penularan.
Meskipun kita tahu bahwa kemampuan setiap orang itu menjadi Berbeda-beda. berbeda-beda karena memang tingkat ekonominya berbeda-beda, tapi setidaknya kita tidak boleh acuh terhadap pandemi ini begitu. Kira-kira seperti itu. Baik, dokter. Kemudian ada hal-hal aneh lagi, kemudian saya kira lucu karena ada dokter yang membuat suatu parodi karena mungkin di tengah-tengah stres pandemi ini mereka membuat suatu parodi agar bisa merefresh diri sendiri seperti membuat eh, video mengenai lagu Kerasakti kemudian diparodikan gitu dokter. Mm-mm. Ya itu ekspresi ya. Ekspresi Iya. biar nggak suntuk Artinya mungkin, dokter. begini. Artinya begini. Jadi melihat kalau secara manusiawi, oke lah itu adalah ekspresi yang sebenarnya sangat-sangat manusiawi. Namun di satu sisi kadang-kadang respon dari orang lain, respon dari masyarakat itu kan bisa berbeda. Okay. Mungkin beberapa masyarakat yang tidak sepakat dengan perilaku dokter yang melakukan hal yang seperti itu kan karena di sisi lain ya saya memandang secara positif masyarakat itu masih memandang profesi dokter itu sebagai marwah yang cukup tinggi kan gitu. Betul. Sehingga kemudian tidak pantas untuk melakukan kegiatan yang seperti itu. Rasanya kok childish banget rasanya seperti itu. Jadi kan aneh. Tapi bisa dipahami karena mereka sedang mengekspresikan kepanatan mereka dan itu sangat manusiawi. Nah, di sisi dokter mungkin juga perlu dipahami bahwa setiap apapun yang kita posting di sosial media pasti akan membawa dampak respon yang Banyak. mungkin dalam tanda kutip sedikit liar kan gitu ya. Iya. Karena kita nggak bisa mencegah, kita tidak bisa mencegah bagaimanapun respon dari orang lain. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita tentunya paham resikonya, kita paham konsekuensinya. Tapi sekali lagi secara manusiawi hal tersebut wajar. Cuman mungkin secara etika pergaulan, etika profesi dan macam-macam, yang nggak sampai bicara etika profesi ya, tapi menurut sudut pandang masyarakat yang masih menganggap bahwa profesi dokter itu cukup tinggi dan layak untuk dihormati, dihargai, kok perbuatan seperti itu mungkin nggak pantas. Gitu. Kita coba pandang secara proporsional aja. Baik, dokter. Mungkin terakhir dari saya dokter, strategi apa yang dokter yang bisa kita terapkan dalam menghadapi pandemi ini agar hal-hal seperti cabin fever ataupun kepanikan itu tidak muncul dalam diri kita, dokter. Sebenarnya di masa pandemi itu sangat penting bagi kita untuk mengidentifikasi apa problem yang sedang kita hadapi. Jadi identifikasi masalah dan kenali potensi. Identifikasi masalah. Jadi kenali masalah dan kenali potensi. Karena potensi yang kita punya itu sebenarnya mampu untuk kita menyelesaikan masalah itu meskipun tidak seutuhnya, meskipun tidak seluruhnya. Okay. Nah, dengan mengenali masalah itu kan paling nggak kita tahu mana yang paling urgent, mana yang kemudian tidak urgent, mana yang bisa ditunda dulu. Sehingga kemudian kita bisa sedikit demi sedikit perlahan-lahan itu kemudian kita bisa menyelesaikan secara bertahap. Sambil kita mengenali potensi. Kalau seandainya kemudian potensi kita kecil, masalah kita besar, maka pinjamlah atau mintalah bantuan kepada orang lain yang potensinya lebih besar daripada kita. Jadi ada dua catatannya yang penting. Yang pertama tadi adalah kenali masalah dan kenali potensi. Dan yang kedua, you don't have to be alone. Kamu tidak harus sendirian. Kamu bisa bersama dengan orang lain yang lebih mampu dari kamu, atau paling enggak menemani kamu di saat-saat sulit seperti ini. Gitu kira-kira. Siap, dokter. Kemudian di pandemi ini kan berarti banyak orang-orang yang dalam tanda kutip stres ataupun pusing. Mungkin apakah banyak juga orang-orang yang stres tersebut datang ke poli penyakit jiwa untuk meringankan kesetresannya tersebut, dokter? Ya, memang ada beberapa. Pada umumnya pasien saya yang baru, pasien saya yang lama pun juga salah satunya topik pembicaraannya itu, topik konsultasinya itu juga berhubungan dengan tentang COVID-19 gitu kan ya. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana kemudian. Dan satu hal catatannya itu ternyata orang yang berada di dalam rumah terlalu lama itu juga bisa menimbulkan masalah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga interaksi dengan orang-orang yang di rumah. Mungkin dia sebagai seorang jomblo belum pernah merasakan ya. Belum. Jadi kalau misalnya dua orang yang berbeda meskipun sudah menikah ya, sudah saling menyatakan komitmen untuk bersama satu sama lain, tapi kadang-kadang berada di rumah untuk waktu yang lama itu kadang-kadang merasakan ada banyak sekali gesekan, banyak sekali konflik yang ternyata selama ini bisa dialihkan dengan bekerja di luar rumah. Tapi ketika kemudian berada di rumah bersama-sama, rasanya itu konfliknya selalu ada dan selalu dirasakan setiap hari. Itu yang kadang-kadang membuat konflik-konflik yang lama terpendam itu kemudian muncul kembali. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan perlu untuk dipelajari. Gitu. Ini dokter ada terakhir ini mungkin dokter sesi terakhir.
ada pertanyaan dari netizen di Instagram, tapi sedikit berbeda mengenai topik ini. Bagaimana cara mengendalikan emosi pada BPD, dong? Borderline personality disorder. Jadi gangguan kepribadian ambal. Mungkin sedikit berbeda pembahasannya dengan COVID-19 ya. Iya, berbeda. Borderline personality disorder itu disebabkan karena dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, tapi dia tidak kalau boleh dibilang itu, memang dia merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri, tapi dia mengekspresikannya itu dengan cara menganggap bahwa orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, begitu. Tapi ya bahasa sederhananya kayak gitulah. Sehingga kemudian dia ciri yang paling sederhana itu dia lebih mudah untuk cenderung menyakiti dirinya, untuk kalau boleh dibilang itu proyeksi introyeksi. Jadi dia itu ada orang lain yang kemudian melakukan kesalahan sama dia, tapi dia hantamkan kepada dirinya sendiri, dia tembakkan kepada dirinya sendiri. Sehingga kemudian itu yang membuat seseorang itu mengalami kalau boleh dibilang itu impulsivitas. Jadi perilaku-perilaku yang cukup impulsif, perilaku-perilaku yang kemudian cukup agresif, dan itu bisa kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Jadi lonjakan emosional yang seperti itu yang pertama kali yang perlu untuk diatasi terlebih dahulu. Bisa dengan konsultasi, psikoterapi, sampai obat-obatan medikamen. Bisa juga kemudian psikodinamika. Jadi kita mencari dinamika psikisnya dia, psikologisnya dia, misalnya bisa berhubungan dengan masa kecilnya dia, berhubungan dengan macam-macamnya begitu ya. Sehingga kemudian hal-hal semacam itu yang membuat seseorang itu bisa atau kemudian mampu mempelajari bagaimana cara mengatasi impulsivitas atau lonjakan emosional yang dia hadapi begitu. Kira-kira kayak gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Baik, dokter. Mungkin nanti para netizen ataupun penggemar Medigrade.id bisa menghubungi langsung Dr. Hafid, ataupun bisa melalui kami, nanti saya sampaikan ke beliau. Mungkin itu saja dokter dari kami, dan terima kasih banyak dokter atas kehadirannya dengan Medigrade.id. Mungkin ada sepatah kata untuk kata-kata terakhir, dokter. Maaf. Kata-kata terakhir ini gak ketemu mana ya, insya Allah masih ketemu lah. Closing statement. Jadi jadi teman-teman sekalian, di masa-masa pandemi ini penting bagi kita untuk mengutamakan empati terlebih dahulu. Jadi kita utamakan empati, kita sama-sama capek, kita sama-sama lelah, kita sama-sama terbeban dengan adanya pandemi. Entah kita menganggapnya sebagai sebuah rekayasa atau konspirasi macam-macam, terserah. Tapi yang jelas kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini sebagai sebuah bangsa. Jadi COVID-19 ini, corona ini adalah ujian kita sebagai sebuah bangsa. Apakah kita menganggapnya sebagai drama, rekayasa, atau nyata? Jadi yang penting bagi kita itu adalah saling empati satu sama lain, membantu sesuai dengan potensi yang kita punya, dan stop hujat, stop debat, kita atasi bersama, dan kita bersama-sama menghadapinya sebagai sebuah bangsa. Begitu. Benar, dokter. Saya setuju. Mungkin itu saja, dokter. Dari kami, dan terima kasih banyak dokter atas kehadirannya. Ya, sama-sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Medigrade.id telah mengikuti acara dari awal hingga akhir di YouTube ini, di channel ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita, Dr. Hafid Albristian, dapat bermanfaat dan juga barokah ke depannya. Satu hal lagi mungkin yang mengenai COVID-19 ini, dan tentu juga ada berhubungannya dengan mental health. Kemudian saya hubungkan kembali dengan closing statement beliau, Dr. Hafid, bahwasanya dalam menghadapi COVID-19 ini kita harus berempati terhadap semuanya, berempati kepada pemerintah, berempati kepada COVID-19. Tidak perlu saling gesek, tidak perlu saling debat-mendebat mengenai apa itu konspirasi, apa itu COVID-19, apakah benar konspirasi atau tidak. Tidak perlu, kita harus tetap jaga diri kita, jaga orang lain, dan juga tetap mengikuti protokol COVID-19. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you.